Bisa nggak kita pasang relay di ketiga pin ini? Ya tentunya kita harus jawab dulu, relay itu apa sih? Sekarang yang pertama, high level trigger dengan selektor pin D3, D4, D8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Node MCU. Pada video pertama kita singgung untuk menghindari penggunaan pin D3, D4, dan D8 atau GPIO 0, GPIO 2, dan GPIO 15. Sebenarnya ada apa sih pada ketiga GPIO itu, dan bagaimana jika kita terpaksa harus menggunakan ketiga pin itu? Digital I/O kita habis, mau nggak mau kita pakai salah satu dari ketiga pin tersebut. Kondisi apa aja yang harus kita ketahui sehingga kita aman dalam membuat project. Sebagai contoh pembahasan, kita akan mendrive relay menggunakan ketiga pin tersebut. Pembahasannya akan panjang, sediain kuota, alat tulis, camilan, dan minuman. Kita mulai aja. Seperti kita pernah ulas, ESP8266 tidak memiliki internal storage. Artinya program yang kita tulis, compile, tidak kita upload ke ESP8266X, melainkan disimpannya di external storage. Ada dua pilihan, bisa di SPI flash chip yang ini, atau di SD card. Cuma untuk pemrograman dengan Arduino, SD card tidak disupport. Karena namanya SPI flash, ya protokolnya SPI. SPI itu Serial Peripheral Interface. Biasanya dia gunain 4 pin, MISO, MOSI, terus ada clocknya, ada chip select. MISO, MOSI itu kan buat datanya ya. Di sini dia menggunakan 4 jalur data, IO0, IO1, IO2, dan IO3. Ya, kenapa begitu? Itu menyangkut dengan speed. Di sini ada pilihan flash mode, double out, double IO, quad out, quad IO, double speed, double SPI, atau quad SPI. Makanya dia pakai pin 4 biji buat jalur datanya. Dia gunain GPIO 6, 7, 8, 9, 10, sampai 11. Karena ESP8266 support 2 external storage, apakah SPI flash atau SD card, kita harus menentukan apakah kita akan menggunakan SPI flash atau SD card. Untuk itu kita gunakan pin D8 sebagai storage selektornya. Jika D8 high, storage yang digunakan SD card. D8 low, SPI flash. Sebagai informasi, berulang-ulang kita udah sebut, dalam lingkungan pemrograman Arduino yang disupport hanya SPI flash. D8 selalu kita put low. Nah, selanjutnya boot mode. Buat yang sering memprogram ESP01 mungkin pernah menjumpai error message seperti ini. ESP2 versi baru, kalau yang versi lama message-nya timeout, waiting for packet header. Kondisi ini terjadi di saat kita mengupload firmware. ESP8266-nya tidak dalam programming mode. ESP8266 itu ada dua mode, normal mode, sketch yang sudah diprogram dijalankan, atau programming mode di saat kita mengupload firmware. Nah, bagaimana kita menentukan ESP8266 itu booting dalam normal mode atau programming mode? Jika GPIO 0 atau D2 kita pull high, ESP8266 running dalam normal mode. Jika kita pull low, maka masuk ke programming mode. Ada satu lagi pin D4, dalam kondisi apapun harus di pull up. Kita summary, jadi kondisi seperti ini. Ada 3 mode 1, 2, 3. 1 dan 2 ini SPI flash, yang ketiga SD card kita abaikan. Jadi put selektornya D8 harus low, D4 harus high. Ini pilihan kita, apakah D3 atau GPIO 0 mau kita bikin high atau low. Nah, pertanyaannya pull up, pull down itu apa sih? Sering banget kita akan berurusan dengan istilah ini. Pull up resistor itu digunakan untuk menentukan default state dari input pin. Misalkan kita bikin GPIO 2 input. Jika kita pull up pakai pull up resistor, maka digital pinnya high. Kalau kita pull down, digital pinnya low. Nah, pull up resistor juga digunakan untuk menghindari floating input. Kita demoin aja deh. Kita bikin sketch seperti ini, simple aja. Pin mode D2 input, di loop kita baca input state-nya GPIO 2. Compile ini saya gunain Arduino biar cepat compile-nya. Ada di
COM6, oke, upload aja. Kita buka serial monitor, 1 dan 0. 1 ini high, 0 ini low. Dia bergonta-ganti, floating. Nah, bagaimana misalkan kita jalankan internal pull up resistornya. Pull up, perintahnya seperti ini, upload. Dengan perintah input pull up, kita mengaktifkan internal pull up resistor. Sekarang kita baca hasilnya. Dia selalu 1, selalu high. Kenapa? Nah, ini pull up resistor, konfigurasi seperti ini. Pin D2, kita hubungkan ke VCC, misalnya VCC-nya 5 volt, terus kita kasih resistor, inilah istilahnya pull up resistor. Defaultnya, D2 ini dapat logic high. Misalkan di sini ada push button kita tekan, kita hubungkan ke ground, D2 sama dengan low. Pull down, kebalikannya, D2 kita hubungkan ke resistor ke ground. Jadi, kondisi defaultnya D2 selalu low. Kalau kita tekan push buttonnya, maka high. Makanya kalau kita lihat minimal sistem ESP8266, kita lihat banyak pull resistor nih. Contohnya D8 atau GPO15 tuh, di pull down kasih 10 kilo ohm resistor. Dalam kondisi apapun, dia selalu low. Dengan demikian yang dipilih adalah SPI flash sebagai external storage-nya. Demikian juga dengan pin 0. Pin 0 di pull up kasih 10 kilo ohm resistor. Jadi normal kondisinya dia di booting sebagai normal buat firmware yang kita tulis dijalanin. Nah, kalau kita mau program, kita tekan push button ini. Nah, dengan Node MCU udah nggak penting karena sudah ada auto programmernya. Jadi kita tinggal colok USB mau upload. Balik ke pertanyaan awal, bisa nggak kita pasang relay di ketiga pin ini? Ya tentunya kita harus jawab dulu, relay itu apa sih? Relay modul itu apa? Kalau kita bisa jawab kedua pertanyaan ini, mungkin kita bisa jawab apakah D3, D4, dan D8 aman kita pilih dari situ. Relay itu apa sih? Relay itu adalah saklar yang di drive tuasnya menggunakan gaya elektromagnetik. Biasanya tuasnya kita geser-geser pakai tangan. Nah, dengan relay kita gunakan coil. Coilnya kalau kita energize, tuasnya ini bergeser otomatis ada atau tidak ada kontak. Nah, ini internal diagramnya, ada coilnya, terus ada kontaktornya tuh, ada pin-pin di sini. Nah, ini lebih jelas lagi dari samping. Ini pin buat coilnya. Misalkan kita kasih tegangan di sini, coil ini akan menghasilkan medan magnet. Di dalam coil ini ada ferrite core. Medan magnetnya akan menarik plat yang ini. Dia akan dorong ke sini sehingga kontak ini terjadi. Nah, pertanyaannya berapa besar sih arus yang dibutuhkan ngedrive relay ini? Ya, kita tahu kan arus itu proporsional dengan gaya elektromagnetis. Kalau pengen tahu, kita udah pernah bahas di video pertama DC motor series, basic DC motor. Itu kita jelasin tentang elektromagnetik. Tonton aja, ntar saya taruh linknya di sini. Gaya itu proporsional dengan arus. Hukum Ohm, tegangan sama dengan I kali R. Dengan demikian, gaya proporsional terhadap tegangan dan resistansi. Nah, resistansi di sini adalah resistansinya coil. Coil itu kan kawat, kita bisa ukur resistansinya. Nah, relay juga ada yang namanya voltage rating. Misalkan relay yang biru-biru ini kan ada 5 volt nih. Ini voltage ratingnya artinya 5 volt. Contoh coil resistan relay yang biru-biru ini 70 ohm. Dengan demikian arus yang dibutuhkan untuk tarik kontaktornya 5 volt dibagi 70 ohm, sekitar 70 mA. Misalkan kita drive pakai 3,3 volt, 3,3 volt dibagi 70 ohm kurang lebih 47 mA. Kayaknya masih bisa jalan jadi 3,3 volt. Asal posisinya nggak miring aja, kalau miring nggak sulit. Permasalahannya GPIO dari microcontroller seperti ESP8266 hanya bisa mengeluarkan 12 mA pada tegangan 3,3 volt. Sementara kita butuhkan 3,3 volt tuh 47 mA, jauh di bawahnya. Untuk itu kita perlu transistor. Nah, biar nggak ribet, solder segala macam, kita gunain yang namanya relay modul seperti ini. Pin-pinnya biasanya ada VCC, ground, sama input. Nah, ini tipenya beda lagi nih pakai autocoupler. Dia pinnya ada jadi VCC, terus ada VCC, ground, input 1, input 2. Jadi relay modul itu ada banyak jenisnya. Kita klasifikasi aja deh. Yang model kayak gini, yang pakai transistor nggak pakai optocoupler ini ada 2 jenis. Ada yang high level trigger, misalkan kita kasih logic high 3,3 volt, aktif relaynya. Yang low level trigger, logic low diaktif, kebalikannya. Nah, terus yang ketiga ada optocoupler, yang high level, low level trigger, cuma nggak usah terlalu pusing deh. Elemen inti dari
dari relay modul sebenarnya ya transistor, B-junction transistor ini NPN, ini PNP. Misalkan yang ini nih, high level trigger. Misalkan kita kasih logic 1 atau high, antara kolektor dan emitter ini konduktif. Dengan demikian arusnya ngalir dari VCC ke relay sampai ke ground. Dengan demikian relaynya aktif. Nah, kalau yang ini lain lagi nih. Kalau kita kasih 3,3 volt di sini, dia mati. Tapi kalau kita kasih ground 0, dia nyala. Kenapa begitu? Kita bahas transistor dikit. B-junction transistor bentuknya kayak gini. Fungsinya transistor itu ada dua umumnya. Amplifikasi, contohnya misalkan kita punya mikrofon dan speaker. Sinyal yang kita terima dari mikrofon itu kecil. Kita bisa perbesar menggunakan speaker dan ampli biasanya. Buat ngatur-ngatur volumenya itu pakailah transistor. Dia kerjanya di active range. Kita nggak usah bahas active range apa, cuma sebagai informasi. Kedua, switching. Buat ngedrive tegangan yang lebih tinggi dan atau arus yang lebih tinggi. Nah, ini contoh kita nih, kita mau drive relay kan, controller kita cuma 3,3 volt dan 12 mA. Kita mau drive 47 mA atau 70 mA dengan tegangan 5 volt. Nah, ada dua tipe kan tadi, ada PNP, ada NPN. Kakinya 3 kan, kolektor, base, emitter. Simbolnya kayak gini, kolektor, base, emitter. Nah, pertanyaannya B-junction itu apa? Ada NP junction, ada NP junction, ada dua PN junction di sini. Nah, ini junction E, junction C. Nah, junction itu apa sih? Nah, kita harus bahas semikonduktor sedikit aja. Nah, ini PN junction. Biasanya elemen yang digunain di semikonduktor itu umum silikon. Silikon itu punya valen elektron 4. Waduh, valen elektron lagi. Dia bikinlah dua material sama-sama dari silikon, cuma yang sebelah kiri kekurangan elektron sehingga dia positif charge. Yang sebelah kanan kebanyakan elektron sehingga dia negatif charge. Biasanya buat dopingnya itu disempilin boron atau aluminium atau fosfor. Lihat aja di periodical system tetangganya sebelah-sebelahan. Biasanya silikon, germanium, sebelah boron ada aluminium, ada fosfor. Jadi yang satu kelebihan satu elektron, yang satu kekurangan satu elektron. Tengah ini dikasih batas halus banget karena di sini kekurangan elektron, muatannya positif kan, dia ngumpul di sini positif charge. Di sini kelebihan elektron, maka ngumpul sebelah sini negatif charge. Maka ada yang namanya perbedaan potensial di sini. Tegangannya berapa? Buat silikon 0,7 volt, buat germanium 0,3 volt. Kalau tahu dioda ada voltage drop sebenarnya ini. Ini dioda karena dia cuma satu junction. Oke, kita balik lagi. Transistor prinsipnya kita mau switching, kita pingin hubungkan emitter dengan kolektor atau kolektor dengan emitter. Kapan dia bisa nyala? Kalau tegangan antara base dan emitter ini lebih besar dari 0,7. Ada satu lagi tegangan di sini antara emitter dan kolektor seperti voltage drop dah. Besarnya VCE itu 0,5 volt. Kalau kita lihat di sini, nah ini kan. Emitternya kita hubungkan ke ground. Tegangan di emitter 0 volt. Tegangan antara base dan emitter adalah 0,7 volt. Berarti tegangan di base, tegangan emitter ditambah VBE sama dengan 0,7 volt. Kalau di aktif, VCE 0,5 volt. Tegangan di kolektor terhadap ground adalah 0,5 volt. Kita lihat di sini. VE 0 volt, VB 0,7 volt, V kolektor 0,5 volt. Voltage di base lebih besar dari emitter dan lebih besar dari kolektor. Ini NPN. Positif, negatif, negatif. Kalau PNP gimana? Yang terhubung dengan emitter adalah VCC di sini. Biasanya bilangnya VEE sih. Kalau kita tulis VE ntar bingung lagi. Voltage emitternya 3,3 volt, voltage base-nya berarti kan dikurangin tuh. Voltage di emitter dikurang VBE sama dengan 2,6 volt. Kalau dia konduktif, otomatis ada tegangan lagi di antara sini. Tegangan kolektor adalah voltage di emitter dikurang VEC sama dengan 2,8 volt. Kita lihat di sini. Mana yang lebih negatif? Tuh, voltage di base lebih negatif dari voltage di emitter dan lebih negatif dari voltage di kolektor. Makanya namanya PNP. Kapan PNP transistor ini aktif? VBE harus lebih besar dari 0,7 volt. VBE adalah voltage di emitter dikurang voltage di base. Voltage di base lebih kecil dari voltage di emitter dikurang 0,7. Nah, di bawah 2,6 volt, PNP transistor aktif. Di atas sama dengan 2,6 volt, dia mati. Kita refresh lagi di sini. Kita mau pasang sini kan. Sekarang yang pertama, high level trigger dengan selektor pin D3, D4, D8. Tegangan di base ini yang terhubung dengan GPIO
hampir 0. Ini di pull down, bisa dibilang ini low. Jadi kalau kita pasang D3 D4 fail to boot karena dia nggak dapat logic high. Nah kalau D8 aman. High level trigger NPN transistor aman buat D8. Tegangannya 3,3 volt, di VCC-nya mau 5 volt kita pasang di VCC-nya aman. Low level trigger gimana? Kita lihat tegangan di sini. VCC dikurang VBE, VCC-nya 3,3 volt dikurang 0,7 sama dengan di sini 2,6 volt. 2,6 volt itu logic high. Kita pasang D3 di sini aman, D4 high aman, D8 gagal. Kalau kita pasang 5 volt gimana? 5 volt dikurang 0,7 sama dengan 4,3 volt. Di atas 4,3 volt dia mati, di bawah 4,3 volt dia nyala. Permasalahannya logic levelnya SP8266 itu high-nya 3,3 volt, low-nya 0 volt. Keduanya ini di bawah 4,3 volt. Artinya kalau kita pasang 5 volt VCC-nya, dia nggak pernah bisa mati, dia nyala terus karena mau high mau low dia tetap aktif di sini di bawah 4,3 volt kan. Low level trigger dengan PNP transistor aman, dipasang D3 dan D4 dengan catatan tegangan VCC-nya harus sama 3,3 volt. Di atas itu nggak bisa, nggak pernah mati. Jadi kalau kalian punya relay yang nggak pernah mati, masalahnya ini. Optocoupler ini gunanya adalah sebagai optoisolator. Jadi dia memisahkan tegangan load di sini terhadap tegangan logic. Misalkan ada noise segala macam, dia aman. Optocoupler itu isinya sebenarnya cuma dua komponen, infrared LED sama fototransistor. Kalau LED-nya ini kita nyalain, fototransistornya ini konduktif, aktif. Dan dari sini VCC masuk ke base, NPN transistornya aktif, relaynya nyala. Jadi sebelah sini kita abaikan, kita lihat dari sisi sini ya ini. Ini dari VCC, resistor, infrared LED, LED indikator biasanya. Terus masuk ke GPU. Kita persimpel bentuknya kayak gini. Nah, dia ada dua tipe nih. Bisa yang dari VCC ke GPU, bisa dari GPU ke ground. Yang ini kita nggak bahas. Umumnya sih kayak gini. Kalian bisa jabarin sendiri, Mbak. Kita pasang D3, D4, D8 gimana? Coba kita analisa. D3, D4 aman. Kenapa? Kita nggak ngeliat ground di sini. Artinya dia nggak pernah bisa low. Dari VCC ke GPU nggak ada ground kan? Makanya aman. D3, D4 nggak usah kita bahas. Udah otomatis aman. Hati-hati D8 nih. Kenapa? Nah, kalau D8 kan sirkuitnya seperti ini. Coba kita lihat di sini. Di GPU 15 atau D8 kita pasang pull down resistor 10 kilo ohm. Dengan demikian sirkuitnya nggak kayak gini lagi, tapi ditambahin lagi pull down resistor di sini. Nah, kita lihat di sini tegangan 3,3 volt dari VCC-nya, ada voltage drop di sini 2,6 volt, 2,1 tambah 1,4, maka 3,3 volt dikurang 2,6. Nah, di titik ini tegangannya 0,7 volt. Ada dua resistor di sini. Ini ada yang namanya voltage divider, formulanya seperti ini. Voltage out ini sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 dikali voltage masuknya 0,7. Voltage outnya 0,636 volt. Itu logic level itu di bawah 0,8 volt itu dianggap low. Dengan demikian D8-nya low, aman. Kalau kita pasang 5 volt gimana? 5 volt dikurang 2,6 volt, maka di titik ini tegangannya 2,4 volt. Voltage divider kita hitung lagi, keluarlah di sini 2,182 volt. Di atas 2 volt logic level itu dianggap high, maka D8 saat booting dapat high, 5 volt nggak berfungsi. Summary-nya, optocoupler dengan konfigurasi VCC ke GPIO semuanya aman kecuali D8 tegangan VCC-nya 5 volt. Secara keseluruhannya high level trigger failed semua kecuali D8, low level trigger oke, cuma D3 dan D4 pada tegangan 3,3 volt, sisanya bermasalah. Nah, yang paling aman ini optocoupler atau VCC ke GPIO, tegangan di VCC 3,3 volt. Nah, sekarang kita bisa jawab, aman nggak D3, D4, dan D8 untuk ke drive relay? Ya, yang paling aman pakai ini, optocoupler dengan konfigurasi 5 voltnya kita pasang ke JD-VCC, 3,3 voltnya kita pasang ke VCC, ground kita kasih ground, IO-nya terserah mau pasang D3, D4, D8.
Jadi udah tahu kan pin D3, D4, dan D8 itu paling aman di drive pakai relay modul seperti apa. Nah, pertanyaannya kenapa sih jelasin panjang lebar seperti ini? Jadi gini, internet itu informasi segala macam kita dapat. Terkadang banyak informasi itu yang nggak valid. Nah, makanya di channel apa itu kita nyajiin informasi. Kita selalu membiasakan pakai otak. Jadi alasannya apa? Kenapa begini? Nah, jadi kalian bisa argumentasi deh tuh, apakah yang saya sajikan benar atau salah. Kalau salah, seperti biasa, tolong tulis di komentar, kita diskusi di situ. Semoga juga bermanfaat. Terima kasih buat yang support channel apa itu. Jangan lupa di like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.